semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back again with us Mbak Move di Mbak Move Podcast. Pastinya ada aku Bella Fauzi dan adik aku Ciki Fauzi yang alhamdulillah dia sudah balik sama beberapa hari di Jakarta, tapi nampaknya nanti akan masih bolak-balik ke Sumatera ya, gitu. Jadi tuh setelah kemarin Ciki sama dia udah bekerja sama dengan beberapa NGO. Kemarin tuh pertama sama Dompet Duafa, Ciki ke Sumatera Utara ya, Sumut dulu. Terus abis itu kemarin sempat balik lagi, terus kembali ke Aceh kalau nggak salah untuk kembali menyalurkan bantuan ya Bu Pe, dan nanti juga masih akan ada rencana untuk ke sana, iya mungkin antara itu ya Sumut, Sumbar atau Aceh gitu. Nah kalau misalnya dari Ciki sendiri waktu pengalaman terakhir di sana itu apakah udah ada kemajuan yang signifikan gitu? Belum sih, belum. Ya. Kayak gimana sih kalau misalnya dilihat di jelasin situasi di sana, karena kan aku sendiri kan juga cuman ngelihat dari sosial media gitu, dan itu kan ada dari sisi pemerintahnya, ada dari sisi aktivis-aktivis yang pastinya NGO itu punya sudut pandang yang berbeda gitu, karena mereka mungkin ada yang berusaha untuk menjangkau daerah-daerah pelosok gitu. Karena aku ngelihat juga sampai sekarang aku update gitu ya di sosmed dan teman-teman di Bener Meriah tuh masih banyak banget bantuan-bantuan yang tidak tersebar rata gitu. Nah itu kalau Ciki ngeliat di lapangan tuh apakah emang benar seperti itu atau gimana? Iya, jadi aku lihat tuh emang posko-posko tuh belum sampai ke pelosok, dan yang sampai ke pelosok itu banyak relawan-relawan NGO untuk bisa sampai ke titik-titik terdalam. Iya, sekarang sih kondisinya aku lihat masih seperti itu, walaupun aku lihat juga postingan tadi pagi BNPB juga sedang sangat berusaha untuk menyampaikan bantuan ke pelosok, and it's a good thing ya. Kalau dari aksesnya sendiri? Kalau dari aksesnya sendiri itu banyak jalan-jalan yang kemarin sih beberapa yang longsor tuh udah mulai dibersihkan sehingga akses bantuan udah mulai bisa masuk. Tapi memang ada beberapa daerah yang aku lihat juga ini masih effort gitu ya aksesnya untuk bisa sampai ke titik-titik terdalam. Ya kurang lebih sih kondisinya seperti itu. Okay. Jadi emang it's a long journey sih. Yang pengen gue sampaikan adalah ini tuh bencana yang hulunya ini adalah deforestasi dan juga pengalihan fungsi lahan menjadi sawit yang di luar dari ya maksudnya ini udah terlalu rakus ya para jajaran-jajaran atas yang di pucuk-pucuk kepemimpinan yang banyaknya terafiliasi sama kepentingan politiknya, dan dampak yang dirasakan itu adalah masyarakat. Jadi sekarang ini kan tahapnya kita memberikan respon terhadap korban-korban kebencanaan, diberikan basic needs-nya yang memang sangat urgent. Nah, abis itu masuk tahap restorasi yang harus mulai concern ke apa-apa yang sementara nih, kayak toilet sementara, hunian sementara. Yang seperti itu tuh memang sulit banget, karena sekarang kenyataannya memang they are very struggle membangun tenda-tenda, bahkan ada yang dari parasut dan juga ada tenda-tenda dari relawan juga. Tapi yang belum terjamah bantuan pun mereka struggle dengan barang-barang yang seadanya dibuat tenda. Lalu ya itu dia pentingnya dari membuat hunian sementara dan juga toilet sementara, karena sanitasi di sana teruk banget. Waktu aku di Aceh Tamiang juga diajak ke sanitasinya itu adalah ke sungai, kan malu ya yang perempuan. Terus waktu ke pesantren yang banyak gelondongan-gelondongan kayu, pesantren kan masih ada toiletnya berjejer gitu ya, tapi airnya itu adalah memang air banjir yang diendapkan, sehingga di bawah itu endapan-endapannya di atas yang lebih tidak ada lumpur itu yang dipakai buat
penggunaan air lainnya. Iya, iya. Jadi dia very struggle. Yes, minum juga dari situ Iya, katanya. minum dari situ disaring lagi, tapi bener-bener seadanya. Tapi Iya, sekarang di beberapa titik yang dekat di jalan utama itu udah mulai banyak bantuan, kayak mie instan banyak banget dan lain sebagainya. Tapi memang di titik-titik terdalam ini yang jadi yang kasihan banget Iya, gitu. Itu iya, harus jadi iya. concern pemerintah. Nah, abis dari sini baru menurut aku ini penting banget segera masuk ke tahap restorasi. Pentingnya membuat akses air yang layak untuk diminum dan dikonsumsi on daily basis. Listrik juga, karena kemarin Pak Bahlil bilang 97% listrik udah nyala, tapi kenyataannya di berbagai tempat di Aceh itu masih gelap gulita. Iya sih, benar. Jadi ya, tapi kita tahu ya, Tamiang gimana kondisi terakhir? gelap banget terakhir. Nah, jadi Masih. aku ngelihat bahwa seperti ini mungkin emang prosesnya lama, tapi alangkah lebih baiknya mungkin Pak Presiden juga banyak mendengar dari BRIN. Rukyut ya, rukyut. Iya, BRIN, bukan hanya dari Pak Bahlil atau Raja Juli Antoni gitu ya, yang emang afiliasinya politik banget. Jadi Mereka juga terjun nggak sih itu? Aku nggak tahu tuh. banyak harusnya mendengar dari orang-orang yang emang paham Ada di isu lapangan ya. lingkungan dan ada di lapangan, jadi tahu penderitaannya. Air, listrik, dan juga komunikasi di sana susah sinyal. Iya, iya. Ya gitulah, banyak gardu-gardu masih terendam, dan sekarang curah hujan dimanapun kan lagi tinggi. Iya. Memang lagi banjir di beberapa tempat, tapi banjir yang ada banyak gelondongan kayunya itu cuma di Indonesia, Sumatera. Iya, iya. di Sumatera. Iya, betul. Jadi ini adalah big question. Ini nih Dari mana ya habis itu? tahap respon ini yang harus dibenerin sama orang-orang di pucuk-pucuk pemerintahan ini adalah hulunya. Karena ada beberapa titik juga ya Mbak ya, yang mereka taunya banjir aja, kayu aja, tapi mereka nggak tahu ternyata di hulunya itu ada banyak kelapa sawit. Dan itu semua kan bisa diketahui dari atas, dari udara, dari Iya, pesawat. Kasihan, rakyat kecil yang Nanggung nggak akibatnya. dapat apa-apa dari apa ya, perbisnisan mereka itu yang menanggung akibatnya. Iya. Iya sih benar. Dan aku juga kemarin kan sempet ini ada di WhatsApp grup yang Ruby tuh Bener Meriah. Kan kita pernah ke Bener Meriah kan? Betul, betul. Dan emang waktu aku di sana tuh juga Kasian. iya kasihan, aku nggak kebayang kalau sekarang tuh mereka akses jalan darat banyak yang ketutup karena ya banjir bandang itu kan banyak yang longsor Iya. gitu kan, jadi mereka jadi nggak bisa ngirim apapun gitu. Iya. Jadi akses satu-satunya ya kalau nggak lewat laut katanya lewat udara pakai heli. Dan lo Itu tahu juga nggak itu bisa juga nyewa semuanya. heli itu jadi mahal banget. Iya, berapa ratus juta dari gitu katanya. 150 juta terus kayak per turun kalau nggak salah 5 juta itu jadi 2, sekian M. Buset. Karena scarcity, Iya, orang iya, pada iya. butuh itu. Tapi bukannya malah dibantu, malah dinaikin. Oh, ini mumpung Ya lagi mungkin banyak karena masalah. emang hektik itu ya, supply demand itu lagi setinggi Iya itu. sih. Nah, menurut gue emang pemerintah tuh harus segera hadir untuk menghadirkan alat-alat berat, eskavator, segera bangun jembatan. Iya. Kalau nggak Karena makin itu kelaparan bukan udah. peran NGO dan aktivis dan relawan-relawan cimit-cimit kayak kita. Nggak ada Jadi kewenangan kita ya. memang mengisi kekosongan-kekosongan pemerintah yang memang terhambat birokrasi. Jadi segala langkahnya pasti lewat birokrasi jadi lebih lama. Iya. Itu kita yang ngisi. Tapi habis itu memang pemerintah harus segera masuk sih. Betul, betul. Ya kadang punya kewenangan ya pemerintah gitu. Iya, betul. Iya kan. Justru malah aku kalau ngeliat, aku tuh jujur salut banget sama Ciki dan teman-teman yang gercep Yang lainnya gitu. juga keren banget. Iya, semuanya kalian semua tuh luar biasa lah gitu, meskipun dinyinyirin gitu ya, dibilang paling-paling gitu. Aku nggak bisa habis pikir sih, karena kalau misalnya if I were in their position gitu ya, aku justru malah ngerangkul orang-orang seperti kalian gitu. Iya, Dan harusnya. mengakui bahwasannya emang pemerintah nih masih banyak kurangnya nih gitu. Iya. Dan dengerin masukan, oke kita harus ngapain nih, mesti ngapain, kan fasilitatornya harusnya dari negara dong gitu. Jadi kalau ini tuh kayak dibikin kayak saingan gitu Iya. loh. Bingung Sebenarnya banget gue. pemerintah hadir yang di bawah-bawah tuh kayak TNI, Polri, Iya, PLN, Basarnas itu kita kerja barengan banget dan kita juga para relawan sangat terbantu dengan hadirnya Mereka perangkat-perangkat pemerintah yang itu ya, yang di bawah-bawah. Yang di bawah-bawah. Cuma yang di pucuk-pucuk atasan itu loh menurut yang bisa aku. ngasih kebijakan Iya, kan? harusnya lebih kompeten dalam mengarahkan. Iya, Jadi iya. menurut aku dari segi tata kelola tuh kayak ada something wrong. Iya betul betul. Iya sih. Iya. Karena banyak terjadi ini juga Mbok, apa sih mafia-mafia kecil gitu di lapangan katanya. Iya, iya, banyak. Starling dipungliin. Iya, aku ngeliat gitu. juga banyak.
Terus aku kemarin baca, nggak baca sih, aku ngeliat di Instagram. Iya. Jadi Gubernur Aceh bilang bantuan senilai berapa puluh ton hilang gitu. Ya. Nih, ya kalau misalnya diambil warga sih nggak apa-apa ya. Cuman kan itu nggak jelas siapa yang ngambil gitu. Iya, Apakah itu di sesuai lapangan tuh sasaran banyak atau banget enggak. polemik ya. Kasihan mereka tuh udah terkena bencana sebagai penyintas masih juga dihadapi dengan hal-hal seperti itu. Iya, Jadi iya. dan memang aku tuh ngeliat orang-orang kelaparan tuh Banyak banget yang kasihan ya. banget sih. Jadi aduh bener-bener struggle for life. Iya. Kasihan. Tapi emang apakah yang paling parah itu kan sebenarnya kan Sumbar, Sumut sama Aceh ya? Kalau Apakah dari emang bener paling parah paling parah data itu tuh Aceh? Aceh sih. Oh, tapi kalau lu Tapi sendiri yang yang di lain lapangan, juga kacau, kayak Sumbar kan somehow jadi kalau aku lihat di algoritma aku jadi rada tenggelam ya. oh gitu. Maksudnya orang tuh banyak konsen ke Aceh sama Medan, tapi Sumbar juga terdampak dan waktu aku Tapanuli. kesana, Iya. bahkan deket kotanya itu ada tempat yang tadinya tuh sawah dan perumahan warga sekarang jadi sungai. Ya Jadi kalau aku Allah. nanya-nanya orang, jadi zaman dulu itu emang sungai, lalu sungainya tuh diliukkan, digeserkan untuk Dialihkan dibikin gitu. kayak semacam perumahan warga dan lain sebagainya. Tapi sekarang sungai itu mengambil Balik jati lagi. dirinya kembali. Jadi ada dua aliran sungai itu deras Deras banget. banget. Crazy. Rumahnya jadi udah. Rubuh, hancur. Oh, Iya, ada kayak bawah-bawahnya aja nancep-nancep gitu. iya. Iya, jadi ini banjir bandang campur longsor, campur banjir rob. Ya alam marah. Alam marah karena sebenarnya ulah manusia alam juga sedang sih. berusaha, bumi sedang berusaha mengambil haknya. Iya. Kita Selama ini manusia kita zolimi. terlalu serakah, pucuk-pucuk pemerintahan, pucuk-pucuk Benar. di atas itu loh. Ya menurut aku ya mungkin orang-orang di atas itu berusaha untuk mendapatkan uang cepat ya untuk bahan politik dan lain sebagainya, dan emang Keuntungan. sawit tuh setahu aku salah satu usaha yang termasuk uang cepat lah. Iya sih, ya. Dan sebenarnya tuh kalau lo lihat ya, perkebunan sawit itu kebanyakan mostly dimiliki sama perusahaan-perusahaan besar. Iya. Yang mostly mereka berkelindan di dunia politik Indonesia. Iya benar, itu lagi. Perusahaan-perusahaan kecil kayak dikit banget. Jadi emang iya sih. ya, nah menurut aku sih kalau misalnya emang ini masih kayak ada banyak konflik ya mau diangkat jadi bencana nasional supaya bantuan lebih banyak masuk juga. Ya pemerintah Agak masih tarik susah. ulur. Iya. Ya udah langsung aja bikin perpres yang sehingga kemanusiaan itu lebih diutamakan daripada SOP pemerintah. Menurut aku, jadi lebih gercep gitu. Iya, Kayak aku paham. penanggulangannya ya, Bu Pen. Aku paham kayak misalnya ada pejabat datang kena clear area. Aku sama teman-teman relawan beberapa kali ada pejabat datang, clear area. Mas Wapres tuh kan suka clear area tuh ya kalau datang. Iya, Nah, oke. padahal maksudnya ada relawan yang sedang bekerja, ada tim SAR yang sedang menyelamatkan atau mengevakuasi jenazah dan lain sebagainya. Aku paham, aku dicerita sama ayah katanya itu tuh SOP, like it or not itu SOP pemerintah. Iya benar. Nah berarti kan penting banget ya ada perpres kebencanaan yang dimana kemanusiaan itu harus lebih dikedepankan daripada SOP pemerintah. Karena SOP kayak gitu kayak kalau menurut aku ya kayak agak ribet sih kalau untuk situasi bencana kayak gini ya kita harus ada yang lebih diprioritaskan yaitu ya rakyat-rakyat kecil yang meninggal pelan-pelan ini loh. Iya, ya gitulah ya, dan ya beberapa pejabat datang itu kesannya kayak gimana ya semacam seremonial kayak nyetak spanduk dulu apa dan lain sebagainya, nggak ada sense of urgency-nya. Iya. Padahal sebenarnya yang dibutuhkan bukan itu mungkin kan. itu SOP pemerintah birokrasi buat laporan, oke paham, tapi makanya penting banget sih perpres kebencanaan karena sebenarnya Indonesia kan ring of fire ya. Dan kemarin Pak Anies tuh cerita Indonesia tuh terjadi 2 bencana alam terbesar di dunia. Yang pertama itu adalah Danau Toba itu kan itu ya gunung meletus kan, lu membuat jadi danau. Itu kayak mungkin puluhan ribu tahun sebelum ada semacam ada manusia gitu ya di zaman purba. Benar. Yang kedua adalah Tambora. Kalau nggak salah Tambora itu meletus tahun 1815 yang abunya sampai Eropa. Dan akhirnya di tahun 1815 itu muncul cerita Dracula, Frankenstein dan lain sebagainya karena tiba-tiba Eropa tuh gelap.
Nah, dulu orang tuh belum tahu Jauh itu banget karena Tambora, karena belum ada Telegram. Jadi Iya. orang taunya pada saat abis itu Krakatau meletus. Krakatau, Kan oke. abu gelapnya juga sampai Eropa kan. Iya, iya. Oh, sebelum Krakatau tuh Tambora ya? Iya, tapi kayak yang menyebabkan ada cerita-cerita Mistis Dracula mereka gitu. mistis di Eropa tuh ya karena meletusnya Tambora yang Oh, ada di efek dari Indonesia. abunya Nah, ya. kita tuh segitu bahayanya loh posisi Indonesia, dan harusnya dana kebencanaan nggak di cut off buat MBG dan lain sebagainya. Kasihan. Aku juga nggak setuju sih Iya, sama MBG. dana BNPB dan lainnya itu di cut off. Jadi ketika kayak gini, wah, pelontang-pelanting masyarakat Indonesia. Seperti aku juga kemarin ngobrol sama teman-teman yang megang data gitu ya, dana APBD Sumbar, Sumut, terus Aceh itu kan dipotong ya, dan ketika Dipotong? iya, karena emang efisiensi, dan ketika terjadi bencana itu Kewalahan. jadi dipotong sekian T, lalu kembali ketika ada bencana digelontorkannya baru sekian M. Jadi it's not fair. Nggak fair Kayak lah. ibaratnya Ya, lo begitu luka, terus luka lo tuh disiram sesuatu yang pedih Iya, gitu. iya. Tapi nggak tuntas. Iya, gitu. atau diobatin kayak cimit-cimit kayak Nggak ya, tuntas, iya, Kalau iya. menurut aku ya Pak, atau Harus Bapak-bapak di akarnya pucuk sih. pemerintahan, Harus sampai daerah-daerah akarnya. yang terkena bencana itu jangan dipotong dulu APBD-nya. Aku baru tahu nih Ya, potong APBD. Aku kemarin ngobrol sama banyak orang kan di tempat bencana, dan di tempat bencana para relawan tuh juga banyak orang-orang hebat. Iya, iya. Jadi kita ngobrol tuh macem-macem banget. Ya cuman karena kalian itu tidak berada di posisi, tidak duduk di dalam kursi Iya. pemerintahan, tidak ada kebijakan apapun yang bisa Powernya kalian beda sama pemerintah. bikin. Emang iya. Yang bisa Benar, menggelontorkan eskavator banyak untuk bersihin longsor kan pemerintah. betul. Yang bisa voila, bikin jembatan ada lagi itu pemerintah. Iya. Sebisa-bisanya relawan. Ada namanya Pak Eko dari tim peduli Iya. Yordania Dia kan. kemarin datang juga kan. Iya, Dia bikin ini sendiri. Masih di Biren itu masih. jembatan putus, dan Pak Eko Pak Eko bikin Pak Eko sendiri sama sama metal timnya. sih. Iya, gila. Aku tuh pernah soalnya di Yordania, di Aku Aman. lihat tuh deh. Pak Eko spontan uhuy ngajak Iya. climbing, dan dia buka jalur. Iya, dia emang Bapak, hobinya kayaknya emang wanadri adventurous banget. Oh, Nah, oke, baik. kemampuan itu dipakai untuk bikin jembatan sendiri pakai kayak tuh dia aja bisa ibaratnya. aku nggak tahu Yang deh, bukan orang pemerintah. alat-alat yang seadanya, dan itu sangat amat helpful. Jadi Iya. kayak dikatrol pakai keranjang gede besi. Dan dari sana orang bisa ngirimin Itu bantuan kan. bahkan relawan diaspora Indonesia yang ada di Yordania pulang Gila. buat bikin jembatan sementara. Sampai Jadi segitunya loh, ya pemerintah ampun. harus segera hadir dan Iya. mengedepankan kemanusiaan Itu di luar benar. birokrasi yang ribet itu. Itu aku setuju banget. Yes. Aku setuju banget, dan sama Harus. sama ini Bub, aku terus terang juga ya selain sekalian gitu ya, relawan yang keren-keren banget gitu, si paling keren Seadanya. menurut gue. Ini aku juga salut sama negara tetangga sih, Malaysia yang Iya, dia tapi bantuannya masih tertahan. Iya, Karena belum ditentukan, kalau nggak salah belum ditentukan jadi bencana nasional. nah itu dia, itu makanya sepengaruh Alan itu loh kasihan statusnya. loh. Gubernur Aceh gitu ya, gua ngeliatnya tuh Iya. cowok tuh kalau udah nangis kasihan banget. Berarti Jar. itu udah pasrah tuh. Berarti kan dia Udah kalau parah. cewek nangis, oke kita sensitif, tapi kalau gue ngeliat cowok nangis, ini berarti udah berat Udah banget. iyalah. Iya, Cowok abis kan nangis gengsi minta ya? maaf gitu. Dan akhirnya beliau memakai kedekatan personal ke negara-negara tetangga untuk meminta bantuan. Terus itu pun juga masih diproses, masih ketahan, itu jahat sih. Iya, Menurut gue karena itu kalau jahat. lewat pemerintah pusat Lamban. bukan, ada pride yang dijaga. Oh. Pride kita masih mampu kok. Iya. Padahal gubernurnya udah kewalahan. Iya, Aceh tuh segitunya loh, mereka punya dignity tuh. Tapi Yes. hancur banget sebenarnya, Dan jadi mereka harus tuh menurut ditolong. aku manusia kuat sih. Iya, makanya Abis tsunami julukannya, Aceh dan iya, serambi Mekah ya. Gue kalau dari satu dusun ke dusun lain itu, Bu ini ambil, nggak, 2 aja cukup, ini ke dusun berikutnya aja ya adik gitu, kayak Iya, tahu mereka diri, tahu diri. sedih sih aku. Ya, padahal mereka susah juga Iya, sebenarnya. mereka mikirin banyak orang, dan, Iya, dan nggak banyak egois. juga yang jadi penyintas bencana yang dulunya orang berpunya loh Mbak. Iya. Iya, Pastilah. yang tidur sama Pak Anies tuh, Bang Zul, itu dulunya punya kedai es pegawai apa gitu, pokoknya Iya. yang berpunya lah, berpunya. Oke, Pak Anies kan tidur di tendanya gitu ya. Banyak cerita, terus kayak resilience banget mereka. Terus Kayak orang Gaza ya. di sana aku kenal sama teman baruku namanya Liza, anak muda. Dia tadinya kerja di Medan, terus ibunya di Aceh Tamiang
pas kena bencana ini blast nggak bisa dihubungin. Akhirnya dia resign dari kerjaannya di Medan. Dan sekarang Liza tuh baju bener-bener seadanya, kaos seadanya, kayak yang penting dia ketemu ibunya dulu lah. Dan Sampai ibunya sekarang belum ketemu? udah. Ibunya kemarin mijetin punggung aku. Padahal yang kena bencana ibunya ya. Iya. Iya, jadi Alhamdulillah. aku di tenda ibunya, terus Masih ibunya hidup ya, alhamdulillah. alhamdulillah. Ibunya mencet-mencet punggung aku. Oh iya. Terus enak banget, Bu. Bu, enak banget. Terus dilanjutin. Menguasai Terus ya? kata Pak Anies, Ciki kenapa enak-enak? Pak, ini tangan ibunya Riza enak banget, Iya. Pak. Ali pijat. Padahal yang Harusnya kena- kita yang kayak gitu ke Iya. mereka, malah mereka yang Terus ya Bu, Allah. udah Bu, saya malu, nggak apa-apa gitu. Kadang ya orang-orang So nice, kayak gitu ya, Syah. kayak aku perhatiin videonya kamu, terus videonya Hamida, Kabia gitu. Mereka tuh didatengin aja itu udah seneng loh. Seneng. Iuran termahal itu adalah iuran kehadiran. Iya. Nah main-main lagi ya, gitu. Iya, maaf ya nggak bawa banyak, nggak apa-apa, main aja udah seneng kok, gitu. Ya Allah, kayak sebenarnya kalian butuh lebih dari sekedar Yes. kehadiran Dan sih, yang gitu. penting abis ini ada pendampingan psikososial. Aku Iya, banyak lihat terutama anak-anak trauma. kan. Iya. Anak-anak sama ibu-ibu banyak yang trauma tahu, ibu-ibu yang suaminya hanyut. Karena biasa bapak-bapak kan kayaknya bertanggung jawab ya buat menyelamatkan anggota keluarga yang lain. Jadi kayak paling terakhir dan beberapa aku dengar dari cerita suaminya hanyut gitu. Iya, banyak, Innalillahi. Cuman iya tapi suami saya tuh menyelamatkan saya dan anak-anak yang kayak gitu. Iya, akhirnya dia yang berkorban gitu kan. Jadi kayak aduh ini anak yatim gitu, kayak dia megang kepala anaknya kayak sedih. Iya, jadi pendampingan psikososial buat ibu-ibu, Itu penting tuh, janda, psikolog, dan psikolog. bapak-bapak juga lansia dan anak-anak juga. Iya. Iya, pendampingan psikososial abis ini penting sih, setelah yang penting-penting dan restorasi dilakukan ya, air, listrik, komunikasi, LPG dan tuh. hunian sementara dan sanitasi. Benar. Sanitasi sih. Toilet umum. Yes, iya atau toilet Dapur, portable dan lain iya, sebagainya, iya. dapur juga pastinya. Ih, itu penting banget sih, bener. Kalau nggak ada listrik, air Iya. gitu. Starlink aja cepet kok, masa yang kayak gini-gini nggak diperhatiin juga Iya. ya kan. Gitu. Sama menurut aku, ya aku kan tidak di lapangan ya, tapi aku cuman ya hanya sekedar mengikuti berita kalian yang kesana gitu. Menurut aku tuh perlu banget sih dipermudah kalau emang pemerintah, ya harusnya emang ini pemerintah kita yang gercep, tapi kalau emang belum mampu banget gitu, biarin aja bantuan asing masuk kayak Aceh dulu gitu. Karena emang kalau nggak kayak gitu, gue kasihan aja yang kayak teman-teman di Bener Meriah, Takengon yang sekitarnya di pelosok-pelosok tuh yang mungkin belum mendapatkan bantuan yang merata. Nanti dikhawatirkannya mereka tuh udah bukan meninggal karena bencana lagi. Karena kelaparan, emang kita Iya. berlomba-lomba sama waktu. Itu kan Dan aku tuh sebel banget Airnya ya sama juga. medsos. Kayak kemana aja sih kemarin tiba-tiba nongol-nongol katanya yang menggalang donasi kalau nggak laporan atau apa Iya, bakal itu dipenjara menurut 3 gue, bulan. Itu nggak perlu deh. Kita nggak dipenjara perlu deh. rame-rame dong. Iya. Lah, Pak Kakak tuh yang kemarin ngumpulin berapa M gitu kan benar-benar dari warga untuk warga, rakyat bantu rakyat kan. Lu mau penjara semua gitu. Dan Aneh nongolnya banget. baru terakhir-terakhir. Jadi dia tuh ini Ya cuman nggak substansial dan menurut aku nggak jadi itu bukan Iya. solusi sih menurut Tapi menurut gue. gua silakan diaudit kalau lo donasi ke portal-portalnya itu ketahuan kok, kayak misalnya 30 juta buat ini, 20 juta buat ini via ini karena kan implementator di lapangan tuh banyak Transparan. berkolaborasi juga ya, misalnya dengan NGO Dompet Duafa, Banyak, Bu, banyak Rumah banget. Zakat, Asar Humanity, Human Initiative ya. Jadi menurut gua audit aja, tapi pemerintah diaudit juga dong, Pak. Nah, tuh fair-fairan itu. Maksudnya kita Iya. kita donasi terus loh Pak lewat pajak, jadi audit juga dong pemerintah. Iya. Kalau bisa Pajaknya dari medsos kemana medsos aja? sebelumnya diaudit juga. Iya, Oke, betul. deal, nice. Iya, tuh Pak, gue juga sampai gue bingung nih mau nanya apa Rakyat lagi. kan diisep terus lewat Iya. pajak. Sekarang bencana Tiap juga tahun. kena dampak rakyat. Iya, Yang benar. dipucuk-pucuk atasan, Iya itu benar. Tapi ingat aja sih Pak, kalau kata gua teh hisap berat Pak. Oh iya benar. Apalagi kalau belajar agama harusnya lebih ngerti lah ya. Gitu. Oke deh Bu, ini karena udah azan asar juga ya. Iya. Dan aku tahu Ciki habis ini mau langsung lanjut BTW lagi. menunggu banget Mbak aku ke titik-titik kebencanaan. Iya aku mau. Kan Mbak udah di-approach beberapa NGO. Enggak, aku yang mau approach. Iya, bagus. Aku yang mau. Aku padahal udah bilang waktu itu ke INH, kakak gua aja, ke Oh, Pedro, gitu ya? ke Padri.
Iya, Padri Cuma ya. emang mereka lagi hektik juga sih. Iya, Waktu iya. podcast kemarin. Jadi menurut aku kalian berdonasi lewat NGO apapun, Iya, kalian bismillah berangkat lah, dengan ha. NGO apapun atau komunitas apapun, please do it karena banyak banget titik-titik yang belum terjamah. Itu dia, Aku aja benar. tuh kalau donasi tuh kayak cuprit ke sini, biar Iya, kayak nyebar aja. karena titik bekerjanya tuh beda-beda. Sebanyak 3 provinsi ya, Bu Pe, Iya. yang terdampak Aceh, Dusunnya Sumut, tapi itu Sumbar. banyak banget loh dusunnya. Iya, belum yang di bukit-bukit yang ketutupan longsor Wah, yang luar biasa. ada yang desa hilang kan banyak banget tuh. Itu ada langkahan itu desa-desa penempatan Indonesia mengajar. Tapanuli juga, Bu. Iya, Yang si Adin tuh ngeliat, masa si Adin itu Adin teman kita tuh. Aku kesana nanti. Iya, semuanya jadi bongkahan kayu terus cuman ada masjid, tinggal atapnya doang, bawahnya Iya. udah nggak ada gitu. Tuh Emang gimana itu caranya kalau bisa itu kayak gitu? pemandangan biasa sih, Mbak. Iya sih itu menurut gue itu Iya, ada sorry yang ya. bener-bener yang lebih tinggi lagi. Iya iya iya. Di Aceh Utara itu Hilang, penempatan gone. teman Indonesia mengajar. Entire village gone Yes, gitu. yes. Emang it happen. Jadi lo bayangin kan itu 900-an hampir 1000-an yang udah teridentifikasi ditemukan korban jiwa. Tapi yang nggak ditemukan itu Iya kan, masih ketimbun banyak banget itu. it reminds me of Gaza. Iya iya iya. Terus kata kamu yang apa bau Walaupun ya? Gaza emang lebih parah karena puing-puing ya. Kalau ini kan kita tanah juga parah. Cuman Iya, ya kita iyalah, juga nggak boleh ngelupain Gaza juga sih. Iya betul betul betul. Dan kamu pas di sana emang bener ya katanya bau busuk gitu. Iya, bau bangkai. Jadi aku tanya ini bau apa? Kayak bau bangkai gitu. Bau jenazah mayat atau apa? Enggak, Kak. Jadi kalau yang jenazah manusia yang di mobil-mobil itu udah kami evakuasi. Aduh, udah mobil gitu. Untungnya gua kan ada trauma ya. Untungnya gua udah nggak ngeliat kayak gitu. Tapi gua ngeliat emang di antara banyaknya log, banyaknya kayu-kayu yang kelihatan bekas gergajinya itu tuh ini kaki-kaki hewan nongol. Ah, kaki-kaki Oh, hewan. dan- Oh iya karena dari hutan. Iya benar. Sapi piaraan gitu-gitu juga, kambing. Iya sih, bener Itu kan kambing. Bener-bener. kayak harta mereka juga gitu. Iya, hilang Dan udah belas mau hartanya dibersihin nggak ada. kayak mereka nggak ada energi sih kalau menurut aku. Iya. Aku jadi pemerintah juga bingung, Bab, ini mulainya dari mana? Tapi Udah ini karena kebijakan kerakusan mereka juga. Iya. Ya ayolah Pak, kita Jadi berbenah bareng-bareng ya. bau bangkainya tuh Parah loh. nyatu, makanya aku pulang kena rinitis kan. Iya. Karena itu debu. Jadi mobil lewat aja, mobil parkir itu debu banget tebel. Ih. Itu dari lumpur kan, lumpur kalau katanya kalau kering kan jadi debu juga gitu. Itu banyak banget. Sedih banget sih. Iya. To be honest, it's very sad. Iya. Kita juga pengen ngucapin makasih banyak nih buat Ciki dan teman-teman yang masih konsisten ya bolak-balik gitu. Dan Seadanya kita sih. berharap kedepannya akan makin banyak lagi ya yang Iya, ke soalnya Sumatera gitu. Indonesia tuh menurut aku dari dulu sampai sekarang orang-orangnya nggak berubah baik. Baik. Dari dulu sampai Iya. sekarang orang Indonesia baik. Bahkan Pak Anies waktu aku Kemanusiaannya tinggi ya cerita waktu zaman jiwanya. COVID kan Pak Anies masih jadi gubernur, katanya jumlah manusia orang yang donasi itu bertambah banyak banget walaupun jumlahnya mengecil. Jadi misalnya donasi 50.000, 100 apa, tapi Banyak. manusianya tuh banyak. Jadi emang orang Indonesia tuh dari dulu sampai sekarang terkenal baik-baik. Dermawan. Pemerintahnya aku nggak tahu. Nah, tapi sekarang itu lebih terduplikasi dengan adanya sosial media, portal-portal donasi seperti Kita Bisa, Dompet Duafa dan lain sebagainya. Jadi kebaikannya tuh bisa lebih amplified gitu. Tapi dari dulu sampai sekarang orang Sifat Indonesia itu tuh ya ada. baik-baik dan aku bangga banget sama semua teman-teman relawan, aktivis, NGO, bahkan even Basarnas, Iya. TNI, Polri, PLN tuh kerja keras Mereka banget juga kalau ngeliat. membantu. Justru Itu- di bawah-bawah itu Dan kalian pemerintah barengan daerah, ya, even barengan. pemerintah daerah tuh juga bantu bareng-bareng untuk di Aceh Iya. dan lain sebagainya. Iya. Jadi orang Indonesia tuh baik sih dan semoga orang-orang di pucuk pemerintahan Tergerak itu ya. juga Ayolah, tergerak Pak, kembali please, menjadi Pak. orang baik yuk Pak. Amin. Gitu. Itu Jadi parah banget loh ini. kompas moral tuh ya Pak harus segera dipegang kalau iya maksudnya harus segera dan harus kembali dipegang kompas moral itu. Betul. Kalau bikin setiap kebijakan benar-benar kembali ke AMDAL, kembali ke dampak-dampak kerusakan yang harus direstorasi dan lain sebagainya. Dan kita sebagai manusia ya harus hidup bersahabat dengan alam nggak sih? Yes, benar. Karena kan Allah udah ngasih alam yang sebegini indahnya, hebatnya harus kita jaga. Karena True. banyak yang kita ambil dari alam, masa kita nggak bersyukur, nggak terima kasih malah dikeruk gitu kan? Wajar kalau alamnya ngamuk Benar. gitu. Jadi Pak, dengerin ya apa kata Aktivis orang-orang lingkungan. BRIN. Orang-orang BRIN. yang Greenpeace. pemerintahan deh. Iya.
jangan hanya dengerin beberapa orang-orang politisi di sekeliling Bapak aja, karena kalau Bapak nggak dengerin orang-orang lingkungan, kita semua menuju kematian, Pak. Iya, benar, kiamat Please. kiamat kecil ya, Pak. Yes. Iya, benar, udah terjadi juga sih, astagfirullahaladzim. Siap, Bu. Makasih banyak loh, Bu, Iya. waktunya. Paling statement kesimpulan nih, Bu, ke depannya sama teman-teman apa yang mau dilakukan lagi untuk pemulihan Sumatera ini, dan kalau kayak orang-orang seperti gue nih pengen ikutan gitu, Bu, apa yang sebaiknya Bu sarankan Menurut gitu? aku jangan gerak sendiri banget, karena kondisi di sana tuh kadang a little bit Complicated ya, tricky lah ya. tricky. Medan berat ya. Jadi lebih baik sama in a big group atau NGO terpercaya, instansi dan lain sebagainya. Dan memang kita harus turun ke lapangan biar tahu experience their pain. Jadi tahu kalau kita memberikan sesuatu emang itu mereka yang butuhkan. Iya, iya, dan ya memberikan apa ya, setiap kita mau melakukan sesuatu tuh mikir ini dampaknya bagus nggak ya buat lingkungan gitu ya. True. Lebih sayang lingkungan, nggak buang sampah sembarangan gitu dan lain sebagainya. Oke, jadi itu ya, setahu aku soalnya ada INH lagi buka juga dia. Banyak semua NGO. Ya, semua NGO, jadi teman-teman silakan dikepoin Instagramnya mungkin Dompet Duafa. Iya, dan Mbak kan insya Allah mau jalan sama INH, mungkin bisa kalau buka donasi, Mbak buka aja lah. Iya, gue gue apa aja, serius gue udah kayak, Padahal belum. ayo deh, Nanti bodo Mbak amat deh. buka donasi sama INH di bawah ini, padahal belum ya. Belum, Iya, belum. ntar. Belum. Ntar akan. Iya, Pokoknya. pokoknya ayo aja lah. Gue Asar Humanity udah, Sharing Happiness udah. Terus Iya. kemarin Adara juga. Iya, karena deh, semuanya titik-titik deh. bekerja mereka beda-beda, jadi semakin Dan harus tersebar. nyebar ya, Bu, Iya. ya. Iya, gitu. Jadi dan teman-teman juga aku yakin bisa melakukan yang serupa atau Yes. mungkin bisa lebih berdampak lagi gitu. Nah, untuk Ciki sendiri nih ke depannya kan masih mau akan balik lagi kan? Mau. Aku Boleh ke Tapanuli Tengah insya Allah tanggal 16. tanggal 16 Tapanuli Tengah. Terus rencana di sana mau apalagi menyalurkan masih bantuan atau Pastinya. Aku galang dana juga sama Dompet Duafa. Terus Oke. aku janjian sama ini sih, teman-teman penggerak dongeng gitu. keren untuk anak-anak itu bagus banget. Iya, tuh. DDV, Dompet Duafa Volunteer, pendampingan psikososial. Keren. Jadi abis Ini itu bukan pencitraan ya. Sorry ya. enggak, emang dari dulu kok kita begini. Iya, Mbak. bener. Jadi aku abis ini kayak mau ngeprint Oke, gitulah, siap. hal-hal yang aku gambar di iPad gitu, biar aku tuh bikin kolom-kolom pengenalan emosi mereka, kayak Oh, yang mereka iya, iya, rasain, iya. senang, sedih, bingung, takut gitu. Iya. Gitulah. Itu udah kayak psikolog tuh ya. Aku dapat masukan-masukan dari teman-teman psikolog. Oke, that's good. Ya bismillah lah, Bu, semoga lancar, teman-teman selalu dikaruniai kesehatan dan juga keselamatan, dan semoga kebaikan ini menular juga ke teman-teman yang mungkin pengen ikutan jadi volunteer. Yuk sama-sama kita bantu saudara-saudara kita di Sumatera yang sedang berjuang untuk hidup. Kita bantu mereka untuk bisa sama-sama bangkit kembali. Amin. Dan semoga Sumatera akan segera pulih. Amin Yes. ya rabbal alamin. Abis itu benerin hulunya ya, Pak. Ya, restorasi habis itu. Iya. Dan- ya, restorasi abis itu hulunya. Hulunya. Yaitu adalah pembalakan hutan Nah. dan sawit. Sawit. Jangan iya. terlalu serakah ya, Pak. Benar. Kalau nggak, kita semua menuju di end, Pak. Benar. Iya, jangan sampai sekalian nggak bisa turun, Pak. Jangan dong. Belum siap, Pak. Kita belum nemu jodohnya, Pak. Iya, benar. Benar lagi ya. Yaudah. Tolong didengar ya. Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.